Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita diberikan hati yang lapang, ya, yang mudah untuk mengerjakan kebaikan, dan sebaliknya Allah halangi kita untuk berbuat maksiat. Minimal pagi hari ini, ya, kita dikumpulkan di Zoom Ashifa ini bukan untuk senang-senang, bukan untuk berbuat yang tidak diridhoi Allah, justru kita memancing rahmat Allah yang besar, mencari ilmu. Dan orang yang mencari ilmu itu sudah mempunyai tiket langkah mudah untuk meniti masuk ke dalam surga. Jadi surga itu sebenarnya tidak sulit untuk dicapai, mencari ilmu, duduk bersama orang soleh saja, mendengarkan apa yang disampaikan, maka kita sudah mendapatkan rahmat yang diturunkan oleh Allah kepada orang soleh itu, ya, kita termasuk kena kecipratan paling tidak kebaikannya. Ya. Lain dan kalau kita duduk bersama orang durhaka, kita pun akan mendapat murkanya Allah, sebagaimana Allah murka kepada orang yang durhaka itu. Baiklah, pagi hari ini kita nanti akan menyampaikan sedikit, mungkin saya akan naik sedikit ayatnya, tapi membacanya supaya tidak panjang-panjang, mulai ayat 137 sampai 141, yaitu di akhir juz yang ke-1 atau yang pertama di Al-Quranul Karim ini. Ya. Jadi menjelang juz yang kedua, itu ayatnya sebenarnya satu sarai gitu ya, satu halaman itu adalah mulai ayat 100 yang ke-35 ya sampai ayat yang 141. Namun dibaca aja 137 sampai 141 alon-alon ya. Dan nanti setelah ini yang membantu saya Pak Istiqom mungkin yang membacakan Ya, ini. Pak Istiqom, karena Pak Tomo tidak ada, Pak Tomo minta izin ya 2 kali. Siap ya. Kita ngaji bareng. Nah, ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah bersama-sama ini. Baik, monggo Ibu siapa? Sri Herlina. Bu Sri Herlina, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi siqaq. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'qub wal asbaqa akanu hudan aw nasara. Qul antum a'lamu amillah. Wa man aqlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kandungan arti surat Al-Baqarah ayat 137 sampai 141. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Sungguh Allah, sibghah Allah. Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Dan kepadanya kami menyembah. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi dan Nasrani. Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya. Maha suci Allah dan maha benar segala firman-Nya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Sri Herlina ya. Ini sudah membaca Al-Quran didengarkan orang se-Indonesia ini ya. Ya mudah-mudahan terus belajar, tidak bosan-bosan ya. Tidak apa-apa ya. Memang logatnya agak Madura ya. Namun tidak apa-apa, memang itu tambah bagus kalau saya yang memang orang Madura Ustaz. Orang Madura. Oh,
Iya, Masya Allah, ya. Makanya mirip sekali, mirip ya bahasa Indonesianya ya mirip ya. Enggak apa-apa, semua itu kan kita tidak bisa minta harus dilahirkan ibu siapa ya. Dia harus dilahirkan ibu siapa di mana itu adalah ketetapan Allah yang maha menetapkan segala sesuatu. Baiklah Ibu, ya saya akan sampaikan mulainya lah ayat 135 saya jelaskan ini. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mengajak kepada Nabi kita Muhammad SAW supaya mereka itu menganut agama Yahudi atau agama Nasrani. Karena sebelum Islam itu sudah ada agama namanya agama Yahudi atau agama Nasrani. Ya. Maka dia berkata waqalu dan mereka orang Yahudi dan Nasrani itu berkata kepada Nabi kita dan para sahabat-sahabat Rasulullah, kunu hudan au nasara tahdadu. Jadilah kamu orang Yahudi atau orang Nasrani, pasti kamu mendapat petunjuk ya ke jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal orang-orang Nasrani, orang Yahudi itu termasuk syirik ya, menganggap Nabi Isa adalah Tuhannya. Kemudian menganggap Uzair adalah juga sebagai anak Tuhan, yaitu Nabi Isa anak Tuhan, Uzair anak Tuhan. Dua-duanya adalah syirik ya, karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakannya. Ya, kul katakan Rasul ya, kepada mereka Yahudi dan Nasrani ini, bal millata Ibrahim hanifah, bahkan agama yang dibawa Nabi Ibrahim itu agama yang lurus, yang bersih ya dari syirik ya, wa makana minal musyrikin, dan keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu bukan syirik, tapi agamanya orang-orang Yahudi Nasrani itu agama syirik karena dia menganggap Tuhan punya anak ya, punya anak Nabi Isa atau Yesus dalam pikiran mereka ini, atau mempunyai anak namanya Uzair ya. Ini mereka juga klaim anaknya Allah. Kemudian Allah memerintahkan kulu, katakanlah wahai Muhammad atau orang-orang mukmin semuanya, amanna billahi, aku beriman hanya kepada Allah saja. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Kitabnya, ajarannya, syariatnya. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan juga apa ajaran dan tuntunan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail dan Nabi Ismail, wa Ishaq dan Nabi Ishaq, wa Yakub dan Nabi Yakub, wal asbata dan anak keturunan Yakub. Ya, ini apa yang dijadikan pedoman mereka, itulah jadi pedoman kami orang-orang Muslim pengikut Nabi Muhammad SAW. Wa ma'utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa AS berupa kitab Taurat. Ya, kita itu juga disuruh beriman, tapi Taurat yang diturunkan di saat Nabi Musa diturunkan. Sekarang sudah tidak ada, Tauratnya itu sudah ada, Injilnya sudah tidak ada. Jadi kita tidak diperintahkan untuk beriman kepada Taurat yang sekarang, Zabur yang sekarang, Injil yang sekarang, karena itu sudah dimodifikasi, dicampuri kata-kata manusia oleh wartawan yang menuliskan ketiga kitab itu, ya. Taurat, Zabur dan Injil ya. Kemudian Allah menjadikan la nufariqu baina ahadin minhum, kami tidak membedakan salah satu di antara mereka, yaitu para nabi-nabi ya, mulai Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub dan seterusnya, itu enggak membedakan. Semua itu adalah benar. Dia adalah nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada umat itu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua ini ya kepada Allah lah ya, muslimun, kami berserah diri, tunduk dan patuh hanya kepada Allah, orang muslim. Jadi semua dari mulai Nabi Ibrahim sampai Nabi Yakub ya, kemudian Nabi Musa, semua adalah muslim, tidak ada yang tidak muslim. Hanya penamaan muslim ini yang terkenal adalah sejak Nabi kita diutus menjadi utusan Allah. Tapi sebenarnya sejak dulu yang mereka juga sholat, mereka Tuhannya Allah, karena semuanya adalah muslim. Kemudian ayat 37. Orang-orang Yahudi itu ya, kalau mau selamat ya, kata Allah Ta'ala, fa'in aminu bimisli ma amantum bihi ya. Kalau mereka itu bisa beriman, mau beriman seperti iman kalian semuanya, wahai orang-orang
umatnya Nabi Muhammad, ya, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka sudah mendapat petunjuk yang baik karena dulunya beriman kepada Nabi Musa, ya, kemudian berikutnya iman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Islam ini. Wa in tawallau, kalau mereka berpaling, tidak mau beriman kepada apa yang kamu bawa, yang dibawa oleh Rasulullah, fa innama hum, maka sesungguhnya mereka itulah fi syiqaq, di dalam permusuhan kepadamu. Jadi kalau mereka tidak mau beriman, mereka adalah menjadi musuhmu. Fasayakfikahumullah, dan Allah pasti akan melindungi Nabi kita. Nabi kita tidak akan bisa disakiti, tidak akan bisa dibunuh oleh mereka. Ya, berapapun mereka merencanakan pembunuhan, tidak akan bisa membunuh Nabi kita karena dijaga oleh Allah langsung. Ya, ini. Ya. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar, lagi maha mengetahui segala sesuatu. Maka rencana jahat apapun yang direncanakan oleh orang Yahudi dan Nasrani untuk menghabisi Nabi, maka tidak akan bisa terlaksana. Bahkan orang musyrik Mekah yang sudah mengumpulkan orang-orang yang gagah perkasa, mengasah pedang yang paling tajam, ini untuk menunggu keluarnya Nabi dari rumahnya itu, ya, nggak bisa menemukan, nggak bisa melihatnya. Bahkan tatkala Rasulullah keluar, mereka sedang tertidur lelap. Ini memang Allah Ta'ala yang membuat, ya. Mereka membuat tipu daya, Allah membuat tipu daya yang lebih mengerikan lagi ini, ya. Sibghat Allah, Nabi Ibrahim itu agama yang dibawa Nabi itu sibghat Allah, ya, atau celupan dari Allah. Mereka bertuhan hanya kepada Allah, yang mereka tidak pernah mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Waman ahsanu, dan memang siapakah yang lebih baik minallah sibghah, dari celupan Allah. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu adalah agama yang datang dari Allah. Wa nahnu, dan kami semua ini, ya, kami ini lahu kepadanya, kepada Allah. Maksudnya abiduna adalah orang-orang yang beribadah, menyembah hanya kepada Allah. Kemudian disuruh mengatakan lagi, kul, katakanlah, atuhajunana, apakah kamu akan berdebat dengan kami filahi tentang Allah? Ya, mereka mengapa Allah punya anak, ya, Allah itu, ya, mempunyai istri, barangkali ada yang mempunyai anak perempuan, anak laki-laki. Atuhajunana filahi wa huwa rabbuna wa rabbukum, padahal dia Allah itu adalah Rabb kami dan Rabb kalian, yang tidak beranak dan tidak diberanakkan, tidak berubah sejak dulu, sekarang, dan akan datang. Dia nama mengetahui apa saja yang tidak diketahui oleh selain Allah. Ilmunya mencakup wasi'ah kursius samawati wal ard, ilmunya atau kursi yang meliputi langit dan bumi. Ya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau begitu, bagi kami adalah amal kami yang nanti akan dibalas oleh Allah. Demikian juga amal kalian, silakan kalian beramal, dan kalian pun akan mendapat juga balasan dari Allah. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami adalah orang-orang yang ikhlas, tulus ikhlas, untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Ya. Kemudian bantahan berikutnya, ya. Amtakuluna, apakah kamu mengatakan Inna Ibrahim, bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim itu, wa Ismail dan Nabi Ismail, wa Ishaq dan Nabi Ishaq, wa Yaquba wal asbati, dan Nabi Yakub dan anak keturunan itu, kanu hudan au nasara, dia adalah seorang Yahudi atau Nasrani, adalah mereka beragama Yahudi atau beragama Nasrani, ya. Jadi mereka ngeklaim, ya, bahwa itu Yahudi, Nasrani, orang Yahudi ini, Nabi Ibrahim dan seterusnya tadi. Kul, katakanlah, a'antum a'lamu amillah, apakah kamu yang lebih mengetahui, apa sebenarnya Allah yang mengetahui bahwa mereka itu memang bukan agama Nasrani, bukan agama Yahudi, ya. Ini. Waman azlamu, siapakah yang lebih dolim, ya, yang lebih sesat, gitulah, ya. Memang kata masyahadatan indallah, dari orang yang menyembunyikan, ya, persaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi Ibrahim dan anak cucunya bukan Yahudi dan bukan Nasrani, ya.
mereka kalian sembunyikan, kalian katakan jadi orang Nasrani atau orang Yahudi, ya. Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, lengah atau lalai, amma ta'malun, terhadap amal-amal yang telah kalian kerjakan. Nanti Allah Ta'ala di akhirat akan memutuskan segala keputusannya. Anta tahkumu baina ibadika bima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah Allah yang akan memutuskan perkaranya di hari kiamat ini tentang apa-apa yang tatkala di dunia itu mereka berselisih, ya. Tilka umatun khalqalat, ya. Qad khalat. Tilka itulah umatun, satu umat, ya. Satu umat atau generasi atau kelompok qad khalat, yang telah lampau, yang dulu-dulu itu. Laha baginya, maka sahabat apa yang telah mereka perbuat, walakum, dan kalian pun, maka sabtum akan mendapat balasan apa yang kamu kerjakan. Walatus aluna, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban amma kanu ya'malun, tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi sudah kita kerjakan, kita beramal, masing-masing manusia nanti akan mempertanggungjawabkan, ya, perbuatan kita. Di dalam surat Yasin ayat 54 itu, mereka masing-masing menanggungnya dan tidak akan diminta pertanggungjawaban. Wala tujzauna ma kuntum ta'malun, ya. Itulah, ya, sekedar ayat-ayat yang Al-Qur'an yang kita tafsirkan pada pagi hari ini. Kita lanjutkan untuk fikih sunnah jilid 2. Ini Pak Istiqom tolong sampai berapa? Sampai ya, dari Sunat Said Sabik jilid 2, halaman 153, bab yang ke-18, mengulangi sholat dengan berjamaah. Oh iya, 153, mengulangi sholat dengan berjamaah. Sebentar, bab 18. Ya, Pak. Iya. Mengulangi, boleh berpisah sudah, mengulangi sholat berjamaah di sini 124, ya. Mengulangi sholat dengan berjamaah, monggo. Mengulangi sholat dengan berjamaah dari Yazid bin Aswad katanya, kami bersolat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sholat subuh di Mina. Lalu datanglah dua orang yang berhenti di atas kendaraannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh memanggil kedua orang itu. Mereka datang dengan gemetar seluruh persendiannya. Beliau pun bertanya, apakah yang mencegah kamu berdua untuk ikut bersolat bersama orang banyak itu? Bukankah kamu ini orang Islam? Keduanya menjawab, benar ya Rasulullah. Sabda pula, jika kamu berdua telah bersolat di kemahmu, lalu mendatangi imam, maka bersolatlah lagi dengannya. Sebab itu adalah sunat untukmu. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Ya, jadi ceritanya ini, ya, bahwa orang yang sudah sholat itu dianjurkan untuk mengikuti sholat berjamaah kalau sholatnya tadi tidak berjamaah, atau meskipun tadi sudah sholat berjamaah, kalau menemukan sholat berjamaah lagi masih disunahkan, dianjurkan, ya. Ini bukan berarti mengulang sholat fardu tadi, bukan, tapi sholat yang kedua tadi yang dikerjakan, yang mengikuti sholat berjamaah kedua itu, mereka itu dianggap sebagai sunnah, ya, diberi tambahan pahala dari sholat sunnah yang dikerjakan setelah dia mengerjakan sholat fardu tadi sendirian. Ini ada orang datang, tatkala Rasulullah di Mina, tatkala Rasulullah itu sholat, dia tidak ikut sholat, dia berdiri saja. Setelah berdiri saja, Rasulullah selesai sholat, ya, kemudian dilihat kok masih juga berdiri di situ di kendaraannya, disuruh manggil sahabat ini. Setelah dipanggil, ternyata ditanya, ya, gampangannya itu, kamu kan orang Muslim, kenapa kamu tidak ikut sholat berjamaah tadi? Pada saat saya memimpin sholat berjamaah bersama sahabat yang lain. Ya, dia alasan, ya Rasulullah, saya saat tadi sudah sholat di rumah, ya, sholat sendiri. Ya, akhirnya Nabi kita mengingatkan, jangan gitu. Kalau kamu mendapati sholat berjamaah, ikutilah sholat berjamaah, karena sholat yang kamu ikuti belakangan ini menjadi sunnah bagimu. Begitu. Jadi kita meskipun barangkali di masjid misalnya, kita pagi tadi kita sholat berjamaah di masjid,
ya, kemudian kita pulang di rumah, istri kok belum sholat, istri kita belum sholat subuh, kemudian sama menunggu kita mau sholat berjamaah, monggo silakan, ya, dipimpin lagi sholat berjamaah. Loh, kan setelah sholat subuh nggak ada sholat sunnah kan Ustaz? Iya, tapi ini bukan sholat sunnah ba'da subuh, tapi sholat sunnah, sholat berjamaah yang nilainya adalah nilai sholat sunnah. Nilainya saja sebagai sholat sunnah. Begitu Pak. Ya, monggo berikutnya diteruskan Nasai. Baik. Nasai dan Tirmidzi juga meriwayatkan dengan lafaz, jika kamu berdua telah sholat di perkemahan, lalu mendatangi masjid, dan orang-orang sedang melakukan jamaah, maka bersolatlah dengan orang banyak itu. Sebab itu adalah sunat untukmu. Menurut Tirmidzi, hadis ini hasan, lagi sahih, serta disahkan pula oleh Ibnu Sikin. Hadis di atas menunjukkan bahwa seseorang yang sudah sholat fardu dalam jamaah atau secara munfarid, kemudian mendapatkan jamaah lagi dalam masjid, disyariatkan mengulangi sholatnya dengan niat sholat sunat. Diriwayatkan bahwa Hudzaifah mengulangi sholat duhur, asar, maghrib, padahal ia telah mengerjakan itu sebelumnya dalam sholat berjamaah pula. Diriwayatkan pula oleh Anas bersolat dengan Abu Musa, yakni sholat subuh di perjemuran kurma. Lalu keduanya datang ke masjid Jami, sedang sholat sedang hendak didirikan. Maka keduanya pun sholat sekali lagi dengan Mughirah bin Syu'bah. Adapun hadis sahih yang memuat sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, La tusallu sholatan fi yaumim marrotain. Janganlah kamu menyolatkan satu macam sholat dalam sehari 2 kali. Maka dalam hal ini, Ibnu Abdil Bar berkata, Ahmad dan Ishaq sependapat bahwa yang dimaksud itu ialah jika seseorang mengerjakan sholat fardu, lalu setelah selesai mengerjakannya sekali lagi dengan niat sholat fardu juga, tetapi kalau yang kedua diniatkan sebagai sholat sunat dengan berjamaah, sebagaimana jelas ada tuntunannya, bahkan diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal itu bukanlah termasuk mengulangi satu macam sholat fardu dalam sehari. Sebab yang pertama dilakukan dengan niat fardu, sedang yang kedua dengan niat sunat. Jadi bukanlah berarti pengulangan yang dilarang dalam hadis di atas. Ya, jadi kalau kita sudah sholat subuh, sholat lagi niat sholat subuh, apakah itu ganteni mengqadha sholat yang kemarin atau sholat yang 3 hari yang lalu? Tidak diperbolehkan. Ya, mengqadha, karena sholat qadha itu tidak ada. Ya, di dalam agama yang boleh di qadha itu sholat itu kalau tertinggal karena tertidur atau karena lupa baru boleh kita sholat ini. Tetapi kalau kita sholat 2, misalnya kita merasa 3 hari tidak sholat subuh misalnya, maka kita sholat subuh, setelah sholat lagi subuh lagi ganti yang dulu itu, kemudian sholat subuh lagi ganti, itu tidak ada syariatnya. Maka dari itu kita dilarang keras membuat syariat baru. Ikuti syariat yang sudah dituntutkan oleh Nabi. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja jatuhnya kafir. Kalau jatuhnya kafir, sholatnya tidak bisa diganti karena dia tadinya sudah kafir. Oleh karena itulah, ya, maka sebaiknya kita tidak meninggalkan sholat dengan sengaja, apapun alasannya. Selama kita masih berakal, akal kita masih jalan, ya, masih normal, maka kita wajib untuk mengerjakan sholat. Apakah mudah wudunya atau bersucinya atau susah bersucinya, tapi kita harus tetap mengerjakan sholat. Sampai-sampai kalau kita sampai tidak bisa bersuci karena memang sulit, ya, mendapatkan air dan sulit melakukan juga tayamum karena, ya, tanah di situ becek semua atau yang lain, maka kita sholat dengan apa adanya. Insya Allah, Allah Ta'ala yang maha mengetahui tentang hambanya ini, ya, tentu tetap akan menerima ibadah kita. Jadi sholat itu adalah ibadah yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Nah, baiklah, nanti akan saya sampaikan sedikit tentang fungsinya sholat.
Kenapa sholat itu kok tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun? Ya, karena sholat itu merupakan satu keridhaan Allah. Ya, sehingga orang yang mengerjakan sholat dengan baik, ya lebih bisa sempurna orang yang mendapat keridhaan dari Allah. Ya, sholat itu juga sunnahnya para nabi. Semua nabi itu sholat, tidak ada nabi yang tidak sholat. Ya. Kemudian yang ketiga, sholat itu merupakan kecintaan malaikat. Ya, jadi malaikat akan cinta sekali kepada orang yang senantiasa mengerjakan sholat dengan sebaik mungkin. Yang keempat ada sholat itu nur makrifat. Ini cahaya guna mengenal kepada Allah dengan pengenalan yang sempurna. Sementara sampai dulu, kita lanjutkan dulu pada bab berikutnya, yaitu yang ke-9. Monggo, Pak. Baik, bab ke-19 dari Fikih Sunat Syekh jilid 2 halaman 155. Ini berdasarkan hadis Qabisah bin Hub dari ayahnya, katanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam kami dan setelah selesai lalu berbalik ke kanan atau ke kiri. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, serta Tirmidzi yang mengatakan bahwa hadis ini hasan. Menurut para ahli, maksud hadis tersebut hendaklah dilaksanakan, yakni agar imam berbalik dengan menghadap ke kanan atau ke kiri. Kedua cara ini memang ada di riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah memberi salam, beliau tidak duduk kecuali hanya sekedar mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah Maha Mulia, Engkau wahai Zat yang memiliki kesabaran dan kemuliaan. Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ya, terus satu lagi. Dan menurut riwayat Ahmad dan Bukhari dari Ummu Salamah, katanya, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam, maka kaum wanita pun sama berdiri setelah salam. Sedang beliau sebelum berdiri tinggal di tempat sebentar. Menurut perkiraan saya, tetapi Allah lebih tahu. Maksud beliau berbuat demikian itu ialah agar kaum wanita lebih dulu pergi, agar tidak bersama-samaan dengan kaum lelaki. Ya, jadi jangan ini khusus yang jadi imam ya. Imam disunahkan ya. Jadi tidak diharuskan, disunahkan beralih haluan ke kanan atau ke kiri, bahkan menghadap kepada makmum ini. Setelah salam lalu pindah dari tempatnya. Nanti kalau kita mau sholat sunnah, kita disunahkan pindah tempat. Itu memang ada dalilnya ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya umuna, kemudian mengimami fayang sorifah, kemudian dia berpaling ala jani baihi jami'an, kemudian memalingkan dirinya ya, secara sempurna ala yaminihi wa ala simalihi, ke arah yang kanan dan ke arah kiri. Jadi kalau kita jadi imam, setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bacalah ya astagfirullah 3 kali, astagfirullah itu 3 kali itu, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita menghadap arah kanan atau arah kiri atau menghadap kepada makmum. Tujuannya apa? Nah, hikmahnya barangkali tatkala kita tadi ya, menjadi imam, ada salah satu di antara jamaah ini kok tidak kelihatan, kemarin nggak kelihatan, sekarang nggak kelihatan, kemarin lusa juga nggak kelihatan, maka mungkin nanti akan diajak seluruh jamaah untuk ditanyakan ya, ditanyakan dulu bagaimana kondisinya. Kalau dia dalam keadaan sehat, tidak masalah. Dalam keadaan sakit, ya nanti ditinjau bersama-sama. Kalau sehat, biasanya Nabi sendiri yang datang kemudian memberi nasihat. Jadi dia berbelok menoleh ke arah kiri dan ke arah kanan itu sunnah hukumnya, atau melihat kepada jamaah
untuk mengetahui siapa-siapa di antara mereka yang pada saat itu tidak melaksanakan sholat berjamaah. Itulah telitinya Nabi sampai sekian ini untuk melihat apakah para sahabat itu tetap sholat jamaah atau tidak. Maka dari di saat zaman Nabi ini, kata Ibnu Mas'ud itu, di masa kami, para sahabat ini, orang-orang yang tidak berjamaah, ini hanyalah orang-orang munafik yang jelas-jelas munafiknya. Jadi orang munafik yang jelas-jelas munafiknya itu tidak mau sholat berjamaah. Jadi kalau kita barangkali sering meninggalkan sholat jamaah itu, ya saya tidak tahu apakah masih ada sifat munafik yang ada di dalam diri kita. Artinya kita belum sepenuhnya menerima Islam, ya, lahir batin, ya, sehingga kita masih merasa berat diperintahkan oleh Allah, ya, supaya sholat bersama-sama dengan warka'u ma'aroki'in, rukuk bersama-sama dengan yang rukuk, itu maksudnya sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu perintahnya ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, bahwa ditekankan supaya mengerjakan sholat berjamaah, kan bahwa ngancam Nabi ini, siapa yang tidak datang untuk sholat berjamaah akan dibakar dia dan rumahnya sekaligus. Itu saking pentingnya sholat berjamaah, dan orang itu tidak mengerti bahwa kita itu nanti di padang mahsyar tatkala hari penghakiman ini, itu sangat penting, sangat menentukan di mana posisi kita. Apa kita harus masuk neraka dulu atau menunggu di panas terik matahari, atau kita sudah selesai dan dimasukkan surga. Sholat jamaah itulah yang nanti akan menjadi penolong, ya, penolong kita sholat, puasa, ya, kita akan menolong kita nanti di padang mahsyar. Jadi saya ulang lagi, jadi seorang imam setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, membaca istighfar 3 kali, Allahumma anta salam wa minka salam sampai selesai. Kemudian dia menoleh ke kiri atau menoleh ke kanan atau mengubah posisi duduknya, ya, bersila misalnya ke kiri atau ke kanan. Jadi ini adalah hukumnya sunnah, ya. Biasanya orang menghadap ke sebelah apa? Sebelah kanan, ya, sebelah kanan biasanya. Maka dari itu para sahabat itu sukanya sholat bersama Nabi itu berada di saf pertama di sebelah kanan, supaya tatkala Rasulullah SAW bisa melihat wajahnya Nabi, ya. Ini penting sekali. Hanya kadang-kadang kita menganggap itu tidak ada sunnahnya, maka tidak dilakukan. Sekedar menulis saja itu menjadi bobot timbangan kebaikan kita menjadi lebih berat. Ya, seperti yang saya ceritakan kemarin, ada seorang tinggal 1 biji beras saja kebaikan, ya, yang bisa menyebabkan amal baiknya itu menjadi lebih berat. Ya, dan mencari seluruh padang mahsyar tidak ditemukan. Hanya ada orang yang berbuat sangat baik itu ditemukan ini. Seandainya dia itu mengikuti sunnah, maka itu sudah mencukupi. Tetapi karena dia itu mengabaikan, maka akhirnya berat kebaikan dan keburukannya sama. Ya, dan mereka tidak masuk surga dan tidak masuk neraka. Mereka tetap berada di atas Al-A'raf dan menunggu keputusan terakhir, ya, meskipun nanti mereka juga akan dimasukkan surga, tapi lama menunggunya itu merupakan siksaan tersendiri bagi orang yang menyia-nyiakan kebaikan ini. Baik, seperti itu, ya. Kita lanjutkan kepada bab yang ke-20, ya Pak. Monggo. Oke, tapi ini belum dijelasin Ustaz untuk yang kaum wanita pergi terlebih dahulu. Oh ya, jadi Rasulullah kalau setelah salam, ya, kemudian para wanita itu ditunggu karena supaya nanti tatkala keluar masjid, pada saat itu masjid itu masih 1 pintu, ya. Jadi Masjid Nabawi 1 pintu, sehingga nanti antara laki-laki dan perempuan nanti bersentuhan atau mungkin saling pandang atau saling itu, ya, ikhtilat itu tidak disukai Nabi. Maka Nabi menoleh itu, kemudian tidak segera berdiri menunggu wanita-wanita yang berjamaah itu keluar dulu, baru setelah selesai semuanya Rasulullah keluar dari masjid, ya, seperti itu. Nah, sahabat pun juga keluar. Oleh karena itulah kalau masjid kita cuma punya 1 pintu untuk lewat, itu sebaiknya diberi kesempatan untuk ibu-ibu keluar lebih dahulu, ya.
baru nanti laki-laki. Karena nanti jangan sampai satu pintu tuh barengan laki-laki dan perempuan. Ya, demikianlah menjaganya di dalam agama Islam itu supaya tidak setan itu tidak mempengaruhi hati seseorang ini. Ya kadang-kadang hatinya memang baik tapi setannya mengocok-ocok terus, maka kita jadinya akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Begitu Pak, baru Rasulullah keluar dan para sahabat diikuti para sahabat. Begini Pak. Begini. Baik, kita ke bab yang ke-20 halaman 157. Tempat imam atau makmum yang lebih tinggi. Dimakruhkan imam berdiri lebih tinggi tempatnya dari makmum berdasarkan hadis dari Abu Mas'ud dan Al-Ansari, katanya, Rasulullah SAW melarang seorang imam itu berdiri di atas sesuatu, sedangkan makmum berada di bawahnya atau lebih rendah daripadanya. Diriwayatkan oleh Daruqutni, tetapi tidak disebutkan oleh Hafidh dalam buku Al-Talqis. Jadi biasanya kalau hadis seperti ini, hadis itu kesohiannya dipermasalahkan, ya, dipermasalahkan tentang tingkat kesohiannya. Dan Rasulullah melarang itu bukan berarti haram, tapi larangan di sini jatuhnya makruh kalau ada imam lebih tinggi daripada makmum. Jadi Rasulullah SAW melarang seorang imam itu berdiri di atas sesuatu, sedangkan makmumnya berada di bawahnya atau lebih rendah dari bawahnya. Ini kalau tidak ada keperluan tentunya, tapi kalau ada keperluannya tidak masalah, ya. Ini supaya apa? Ya, sejajar baik imam maupun makmum itu kedudukannya di sisi Allah sama. Tapi kalau memang tempatnya itu seperti kalau kita lihat di Masjid Jenderal Sudirman ini, kalau di Surabaya, itu kalau saya dulu dari sana jadi khotib pernah itu 3 tahun atau 5 tahun di sana itu antara imam itu dan makmum, ada makmum yang di bawah lantai bawah, sedangkan imam di lantai 2. Kemudian makmumnya nanti ada yang berada di atas lagi, lantai 3,5 itu ada lagi yang di atas itu masih ada, sehingga imam itu berada di tengah-tengah. Lah memang kalau kondisinya seperti itu ya tidak masalah, ya diperbolehkan. Terus hadis yang kedua Pak. Dari Hamam bin Haris bahwa Hudzaifah menjadi imam orang banyak di kota Madain sambil berdiri di sebuah tempat ketinggian. Abu Mas'ud pun menarik gamisnya dan setelah sholat selesai katanya, tidak tahukah kamu bahwa mereka dilarang berbuat demikian? Ujar Hudzaifah. Benar, saya baru ingat setelah Anda menarik gamisku. Jadi sahabat, ya sudah. Sahabat itu Pak, kalau ada sahabat lain yang keliru, ya ini langsung diingatkan, ya. Seperti Hudzaifah ini, tiba-tiba dia naik, mau ngimami naik ke atas, ditarik bajunya. Tapi karena dia lupa pada saat itu, ya tetap aja dikerjakan. Namun setelah itu dirasakan, oh iya, ya saya salah. Mengapa? Karena itu diingatkan oleh sahabat ini, dia mengatakan, tidak tahukah engkau bahwa mereka itu dilarang, ya berbuat demikian di atas maksudnya. Ujar Hudzaifah, benar, saya baru ingat setelah Anda menarik baju, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, Syafi'i, serta Baihaqi, dan disahkan oleh Hakim, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban. Hanya di sini hadis yang disahkan oleh Imam Hakim itu kadang-kadang belum tentu sah secara seluruhnya. Tapi kalau yang mengesahkan Bukhari, meskipun bukan diriwayatkan Bukhari, maka hadis itu sah. Ya, tetapi kalau yang mendoifkan itu Imam Hakim, maka hadis itu jelas doif, karena dia itu Imam Hakim itu sangat ringan sekali untuk seorang rawi persyaratannya tidak seperti Imam Bukhari, Imam Muslim ketat sekali. Tetapi kalau meninggalkan, monggo Pak, teruskan. Tetapi kalau meninggikan tempat itu ada sesuatu maksud, maka tidaklah makruh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, katanya, saya melihat Nabi SAW duduk di atas mimbar pada hari pertama diadakannya mimbar itu. Lalu beliau takbir dan ruku di atasnya, kemudian turun dan melangkah mundur.
lalu sujud di lantai mimbar itu, kemudian kembali naik ke atas. Setelah sholat selesai, beliau pun bersabda, "Wahai umat manusia, sebenarnya saya lakukan itu tadi, ialah supaya kamu dapat mengikuti dan mempelajari tata caraku bersolat." Iya, Riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. iya. Jadi Rasulullah mengerjakan ada tujuannya. Jadi untuk mengajari supaya sahabat itu tahu bagaimana tata cara Rasulullah. Ya, tatkala dia di atas mimbar tersebut dia rukuk misalnya, kemudian sujudnya baru turun, maka supaya bagaimana cara rukuk orang benar, kemudian bagaimana cara sujud yang benar, karena mimbar itu tidak ada tempat sujudnya. Jadi turun untuk menunjukkan, memberi contoh kepada para sahabat. Oleh karena sholat itu kan Rasulullah mengatakan, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Kamu sholatlah kamu sekalian, sebagaimana kamu sekalian melihat aku sholat. Jadi sholatnya para sahabat ini, atas semuanya, itu harus mencontoh sholat yang dikerjakan Nabi. Tidak boleh membuat cara tersendiri sholatnya. Jadi untuk memberi contoh, Rasulullah tatkala takbir di atas, rukuk di atas, i'tidal di atas, baru pada saat sujud dia turun ya ke bawah. Karena turun ke bawah itu untuk melaksanakan sujud ya di atas lantai. Terus adapun tingginya tempat makmum melebihi imam, maka hal itu boleh saja. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, Syafi'i, dan Baihaqi, dan disebutkan pula oleh Bukhari sebagai keterangan dari Abu Hurairah pribadi, bahwa ia pernah bersolat di sebelah atas masjid dengan mengikuti seorang imam. Diriwayatkan pula dari Anas, bahwa ia pernah bersolat dalam bilik rumah kepunyaan Abu Nafi' yang terletak di sebelah kanan masjid. Tempatnya agak ketinggian dan bilik itu mempunyai sebuah pintu yang menghadap ke masjid. Dari tempat itulah ia mengikuti sholat imam. Hal itu didiamkan saja oleh para sahabat. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Berkata Syaukani, jika tempat makmum itu tingginya melampaui batas, misalnya sampai lebih dari 300 hasta, hingga makmum tidak dapat mengetahui gerak-gerik imam, maka hal itu terlarang menurut ijma' ulama. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan apakah tempat itu masjid ataukah lainnya. Tetapi bila tidak sampai 300 hasta, maka menurut asal hukumnya boleh saja. Sebab memang tidak ada sebuah dalil pun yang melarangnya. Hal ini dikuatkan oleh perbuatan yang pernah dilakukan oleh Abu Hurairah, sebagaimana tersebut di atas. Ya, jadi makanya kalau kita sholat di Masjidil Haram, ya sholatnya tidak di masjid, kita sholat di hotel, ya atau kita sholat ya di hotel ya di depannya Masjidil Haram itu. Pada saat saya umroh kemarin itu, ya di sana memang ya ada masjidnya memang, ya jadi tapi terpisah di situ, ada halaman yang luas itu terpisah, tapi kita masih mendengar suara imam dan kita masih bisa melihat gerakan-gerakan mereka yang mengikuti gerakan imam atau gerakannya orang yang melihat imam. Jadi melihat sampai melihat imam. Jadi syaratnya kalau kita berkumpul di satu tempat, ya bisa melihat imam. Ya, kalau tidak bisa melihat imam, bisa melihat orang yang melihat gerakannya imam, ya, atau mendengar suaranya imam. Ini itu baru boleh kita berada di belakangnya. Pada saat itu kan saya misalnya itu sholat di hotel, ya di hotel di atas itu berjamaah itu kelihatan memang, ya mereka yang di halaman masjid, yang di jalan-jalanan itu pada saat sholat kan berhenti semua mengerjakan sholat, maka di sana masih diperbolehkan meskipun sudah terpisah dengan jalan, karena satu suaranya masih terdengar, yang kedua kita masih bisa melihat gerakan-gerakan orang yang mengikuti gerakan orang yang melihat imam, ya ini sah. Tapi kalau kita sama sekali tidak tahu gerakannya imam, nggak tahu suaranya, kemudian ikut ya tidak ikut berjamaah, tidak bisa. Jadi jangan-jangan nanti imam itu sujud tilawah. Jadi tatkala imam sujud tilawah kita nggak ngerti, ya kita ya tetap aja kita tetap rukuk saja, dikira rukuk padahal imamnya saja
imam tadi sujud tilawah, kemudian dia bangkit dari sujud tilawah, jadi kacau nanti jamaahnya. Oleh karena itulah disyaratkan ya melihat orang yang melihat gerakan imam atau minimal suaranya, yakni suaranya sehingga mereka bisa mengikuti dengan baik dan benar. Baik, yang ke-21 monggo Pak. Oke, ke-21 takbir di antara imam dan makmum. Seorang makmum sah mengikuti imam sekalipun di antara mereka berdua terdapat takbir. Asal saja ia mengetahui gerak-gerik imam tadi atau dapat mendengar suaranya. Bukhari menerangkan bahwa Hasan berkata, tidak jadi apa kalau kamu bersolat di antaramu dengan imam ada sungai. Berkata pula Abu Mijlaz, boleh bermakmum kepada imam sekalipun di antara kedua mereka terdapat suatu jalanan atau dinding, asal saja ia dapat mendengar takbiratul ikhram dari imam itu. Juga telah diuraikan di muka perihal solatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat sebagai makmum di belakang, sedang beliau berada di dalam bilik rumahnya. Ya, jadi pada saat sholat Ramadan, qiyam Ramadan, Rasulullah sholat di biliknya, para sahabat mengikuti dari jauh. Itu diperbolehkan dan sholatnya sah. Ya, itulah yang menjadi hukum bahwa kita sholat meskipun terlindungi atau terpisahkan oleh dinding atau apa saja, jalan atau sungai, asalkan kita masih tahu melihat gerakannya atau tahu suaranya paling tidak, sehingga kita tidak menyelisih imam, maka sholatnya masih boleh dilakukan. Namun ulama menganjurkan sebaiknya sholat berjamaah itu berada di satu tempat sehingga tidak dipisahkan oleh apapun. Ya, kalau dipisahkan itu karena sesuatu yang darurat seperti di Masjidil Haram atau mungkin tempat yang memang banyak sekali yang berjamaah di situ dan yang ada yang cuma di situ saja, tidak ada tempat lain, Jumatan misalnya. Maka itu tetap sah asalkan syaratnya tersebut dipenuhi. Begitu ya. Kemudian di sini ada, tetapi para ulama berfatwa bahwa bermakmum di belakang radio tidak sah. Jadi kalau kita misalnya nyetel radio yang nyender dari Masjidil Haram sana, atau kita punya TV yang di Masjidil Haram dan setel sholat idnya misalnya kita makmum di TV, itu tidak sah, tidak diperbolehkan ya, karena jauh sekali dan tidak mungkin kita bisa melihat orang yang melihat gerakannya, meskipun di dalam TV tersebut juga dinampakkan orang-orang yang mengikuti imam tersebut. Ini adalah kesepakatan para ulama berfatwa seperti itu. Nah, namanya fatwa ulama itu bisa benar bisa salah ya. Tapi ya nampaknya kalau kelihatannya kok benar. Kalau kita bermakmum kepada radio atau TV yang nyetel sana orang sholat yang ada di Amerika atau di Padang Arafah sana, maka itu tentunya ya tidak pas lah ya, seperti itu. Di samping itu waktunya kan tidak sama. Kita sama Saudi aja 4 jam ya, mungkin waktunya sana duhur ya, kita belum masuk waktu duhur atau justru sudah masuk waktu asar. Baiklah, kita lanjutkan yang 22 monggo Pak. 22. Bermakmum kepada seseorang yang ketinggalan syarat atau rukun. Sah bermakmum kepada imam yang ketinggalan syarat atau rukun asal makmum memenuhinya, atau ia sendiri tidak tahu bahwa ada syarat atau rukun yang ketinggalan oleh imam. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka itu bersolat sebagai imam daripadamu, maka jikalau mereka benar, itu adalah untungmu dan untung mereka. Sebaliknya, jika mereka keliru, maka pahalamu tetap untukmu, sedang kesalahan terpikul di atas diri mereka sendiri. Nah, riwayat Ahmad bin Bukhari. Ini penting sekali. Jadi umpamanya ya, kita tadi kemarin ada bertanya, kita makmum dengan orang yang sholatnya batal ya, dia itu ingat bahwa si imam itu tadi kentut sudah ya,
tapi si imam itu lupa, ya. Kemudian dia jadi imam, memimpin sholat jadi imam. Maka kita yang tahu bahwa imamnya itu batal sholatnya, kentut tadi, maka kita tidak boleh, sholat kita tidak sah. Tetapi orang-orang yang tidak tahu bahwa dia itu batal sholatnya, ya karena dia kentut, karena syaratnya tidak dipenuhi, maka orang-orang itu sah, ya sholatnya. Nah, si imam sendiri kemudian kalau sadar tadi sudah kentut, maka dia harus mengulangi sholatnya sendiri, sedangkan orang tersebut, para jamaah tidak disuruh mengulang. Itulah yang disebutkan di dalam hadis ini, mereka itu bersembahyang sebagai imam kepadamu. Maka jikalau mereka benar, itu adalah untungmu dan untung mereka. Ya, sebaliknya, jika mereka keliru, maka pahalanya tetap untukmu, dan kesalahannya untuk mereka para imam. Jadi imam itu kalau salah itu seperti itu. Begitu, monggo terus Pak. Ya. Dari Sahal katanya, saya dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, imam itu adalah penanggung jawab. Jika apa yang dilakukannya itu betul, maka untungnya adalah baginya dan bagi makmumnya. Tetapi kalau ia salah, maka menjadi tanggungannya sendiri. Maksudnya tidak dipikulkan atas makmumnya. Riwayat Ibnu Majah. Ya. Juga pernah terjadi Terus. Juga pernah terjadi Umar radhiyallahu anhu bersolat sebagai imam bagi orang banyak. Padahal ia sedang dalam keadaan junub dan lupa. Maka setelah selesai, ia mengulangi sholatnya. Sedang para makmumnya tidak. Ya, inilah ya. Jadi umpamanya, jadi Bapak suatu saat bermakmum kepada seseorang, kita tahu imamnya batal, dan Bapak mengikuti terus, ya. Itu kalau Bapak tahu imamnya sudah batal, tidak boleh mengikuti. Ya berarti kita sholat sendiri aja, teruskan dengan sholat sendiri kalau tidak ada penggantinya. Kalau kita nggak tahu bahwa imamnya batal, maka teruskan aja kita sholat, ya. Maka imamnya yang salahnya ditanggung imamnya, kita tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Sehingga imamnya tersebut, kalau sudah diingatkan bahwa imam tadi batal, maka imamnya itu harus mengulangi sholatnya untuk dirinya sendiri. Ya. Sedangkan makmum semuanya tidak diperintahkan untuk mengulangi sholatnya. Itulah keuntungannya. Jadi kalau imam benar sholatnya, ya, makmumnya dan imamnya itu dua-duanya mendapat pahala. Ya. Kalau imamnya yang salah, makmumnya tetap dapat pahala. Ya, kesalahan itu ditanggung dengan imamnya sendiri, itu ya. Kemudian terakhir menggantikan imam, masih ada dua Ini Ustaz yang dalam keadaan junub tadi. Oh ya, pernah terjadi Imam Umar bin Khattab radhiyallahu an suatu hari subuh pada hari pagi hari ini, dia tadi malam kumpul sama istrinya, ya. Kemudian tidak langsung mandi karena memang tidak wajib harus langsung mandi, maka begitu masuk waktu subuh, ya. Umar bin Khattab ini langsung mengambil air wudhu, kemudian dia ngimami, karena yang jadi khalifah Umar bin Khattab yang jadi imami. Setelah imam selesai, maka apakah ingatnya Umar bin Khattab di tengah-tengah atau pada saat setelah selesai tidak diceritakan di dalam hadis itu. Maka setelah selesai sholat baru saya sadar tadi malam adalah junub. Oleh karena itulah maka Umar bin Khattab mandi, setelah mandi mengulangi sholat subuhnya, ya. Sedangkan para jamaah, para sahabat tidak disuruh mengulangi. Artinya sholatnya para jamaah itu sah, sedangkan Umar bin Khattab karena dia tahu dalam sholat subuh dalam keadaan junub tidak sah, mereka sholat sendiri. Begitu Pak maksudnya. Oke, baik. Ke-23, menggantikan imam. Jika terjadi sesuatu uzur bagi imam di tengah sholat, misalnya, ia baru ingat dalam keadaan berhadas atau datang hadas sementara sholat, hendaklah ia menunjuk seseorang untuk menggantikannya agar pengganti menyempurnakan sholat itu dengan para makmum. Dari Amr bin Maimun katanya, pagi hari tertikamnya Umar, di antaraku dengannya tidak ada orang lain kecuali Abdullah bin Abbas. Belum lama ia bertakbir, tiba-tiba saya mendengar ia berteriak sewaktu kena tikaman itu.
aku dibunuh atau dimakan oleh anjing. Saya lihat Umar menarik Abdurrahman bin Auf supaya maju ke muka, maka dilanjutkanlah sholat dengan orang banyak secara ringan. Riwayat Bukhari. Iya. Jadi terus ya. Okay. Dari Abu Razin ya juga diceritakan katanya pada suatu hari Ali bersolat. Tiba-tiba keluar darah dari hidungnya. Ia segera menarik tangan seseorang ke depan, sedang ia sendiri pergi berlalu. Riwayat Sa'ad bin Mansur. Berkata Ahmad, jika seseorang imam menyuruh orang lain untuk menggantikannya, maka hal itu telah dicontohkan oleh Umar dan Ali. Tetapi kalau imam itu membiarkan makmumnya bersolat sendiri-sendiri, maka ia mengambil contoh kepada Muawiyah, sebab sewaktu ia ditikam orang, para makmum pun bersolat secara perorangan. Jadi pada saat terjadi terbunuhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, begitu terbunuh, mengeluarkan darah, maka segera Abdurrahman bin Auf menggantikan menjadi imam, sedangkan Sayyidina Ali dan sahabat yang lain ngeramuti Umar bin Khattab yang kena tusuk pada saat itu oleh Abu Lu'lu', itu Lu'lu' ya, seorang pengkhianat itu ya, seorang majusi atau yang pengkhianat masuk ke dalam saf untuk membunuh Sayyidina Umar ya. Maka dari itulah kalau hukumnya kalau imamnya itu batal seperti itu karena ada udzur ya, terbunuh dan lainnya, maka segera ada yang menggantikannya. Kalau seperti Sayyidina Ali tadi ya, karena tiba-tiba hidungnya berdarah ya, maka dia langsung menarik orang yang di belakangnya supaya menggantikan jadi imam. Ya, kemudian imam ini Sayyidina Ali keluar. Maka dari itu di dalam masjid biasanya imaman itu diberi tembus ke kiri atau tembus ke kanan. Itu tujuannya nanti kalau imamnya batal di saat mengimami ini, kemudian dia bisa keluar dari ke kiri atau ke kanan, kemudian dia menarik orang yang sholat di belakangnya untuk menjadi imam. Ya, saya sendiri pernah suatu saat itu jadi imam sholat, tiba-tiba sujud itu loh kok kentut sendiri. Kan karena saya merasa itu saya tarik orang yang di belakang itu tujuan menggantikan sholat dan tinggal melanjutkan saja ya, karena sudah sujud duduk di antara dua sujud ya, tiba-tiba kentut, kemudian kalau berdiri menarik orang di belakangnya menggantikan. Nah, kita sendiri keluar dari pintu ke sebelah kiri, biasanya imamannya itu tembus luar gitu, kita ambil air wudhu seperti itu. Jadi kalau tidak ada pintunya di imaman itu ke kiri atau ke kanan, ya tentunya orang imam yang batal tersebut ya tengok-tengok begitu aja ya, menunggu sampai selesai sholat baru dia nanti sholat sendirian ya. Begitu Pak. Baik, lanjut Ustaz. Ya, lanjut. Baik, ke-24 imam yang dibenci, halaman 161. Banyak sekali hadis yang menjelaskan larangan bagi seorang yang tidak disukai oleh golongannya untuk menjadi imam. Maksudnya, tidak disukai itu ialah karena sebab-sebab syariah, artinya keagamaan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya, 3 orang yang sholatnya tidak naik sejengkal pun di atas kepalanya, yaitu seorang yang bertindak sebagai imam bagi satu kaum sedang mereka membencinya. Seorang perempuan yang semalam-malaman suaminya murka kepadanya. Dan 2 orang bersaudara yang selalu bertengkar. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan menurut Iraqi isnad hadis itu hasan. Satu lagi biar selesai. Juga dari Abu Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang tidak diterima sholatnya yaitu orang yang menjadi imam bagi kaum yang sedang mereka membencinya, orang yang biasa bersolat sesudah habis waktunya, dan orang yang memperbudak hamba yang telah dimerdekakannya. Iya. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Iya. Berkata Tirmidzi, jelas bahwa seseorang yang dibenci oleh kaumnya itu makruh menjadi imam mereka. Tetapi bila orang yang dibenci itu bukan orang zalim, maka dosanya terpikul di atas pundak orang-orang yang membenci. Ya,
Jadi kalau ini yang dibenci itu karena syar'i, karena agama. Ya misalnya karena dia sering minum-minum atau karena mereka sering berjudi. Misalnya dia tahu makmumnya itu, maka dia diimami orang seperti itu tidak suka, maka dibenci dengan imam seperti itu boleh. Tapi kalau bencinya karena kemarin itu saya ditagih utang, ya akhirnya benci, ya orang akhirnya benci seperti itu tidak disyariatkan. Bencinya itu karena agama. Jadi kata Nabi kita ada 3 orang, ya. Yang sholatnya itu tidak melampaui kepalanya, maksudnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Pertama adalah orang yang imami di suatu tempat di mana kaum di situ membencinya, ya, membenci dia. Apakah karena bacaannya tidak bagus, karena akhlaknya yang buruk, nah, seterusnya pokoknya kaum itu membencinya. Yang kedua adalah seseorang yang semalam-malam diajak kumpul dengan suaminya, dia itu menolak, ya, sampai suaminya itu marah, ya, tidak bisa tidur dan lainnya, maka wanita itu sholatnya tidak diterima, tidak bisa naik di atas kepalanya, ya. Dan orang yang seorang saudara terus menerus tukaran sak dulur, ya, itu juga sholatnya tidak diterima. Itu hadis yang pertama tadi yang diriwayatkan Ibnu Majah, dan menurut Rocky itu seorang ulama peneliti hadis, isnadnya hadis ini adalah hasan. Hasan artinya bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Dan ada juga tiga orang yang juga tidak diterima sholatnya, orang yang menjadi imam bagi suatu kaum sedang mereka membencinya, orang yang biasa bersembahyang sesudah waktunya habis. Jadi waktu habis baru sembahyang, ya. Kemudian misalnya subuh setelah matahari terbit sembahyang, duhur nanti selama asar baru sembahyang. Maka orang-orang seperti itu juga sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka menyayangkan sholat. Dan yang ketiga adalah orang yang sudah memerdekakan budaknya, sudah diperdekakan, tapi masih diperlakukan sebagai seorang budak. Jadi orang yang berbuat seperti itu tidak diterima sholatnya. Baiklah, sampai ini kita lanjut nanti tempat berdirinya imam dan makmum. Setelah itu apa, Pak? Iya, tempat berdiri imam dan makmum. Ustaz, saya ini ke depan kembali, Ustaz, bahwa dari Tirmidzi jelas bahwa seorang yang dibenci oleh kaumnya itu makruh menjadi imam mereka, Ustaz. Iya, makruh. Jadi makruh itu gak disukai dan gak disukai. Ini karena apa? Ya bagaimana mereka sholatnya terlalu cepat misalnya, ya. Ini sholatnya terlalu cepat, ya. Atau mungkin terlalu lambat, ya, atau macam-macam lah, sehingga terkena waduh keikin menasing dadi imam gak urung, ya, sholatnya kok, ya, jalan 100 ini misalnya, saking cepatnya itulah, ya, sehingga jangan siap-siap ketinggalan. Kalau ini yang jadi imam ini berarti imam dibenci. Sebaiknya kita tahu diri, jangan sampai kita mengimami satu tempat di mana kita dibenci, karena kata Nabi kita imamnya sholatnya nggak sampai naik di atas kepala, itu maksudnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala dengan kondisi seperti itu. Begitu, Pak. Tapi bila yang dibenci itu bukan orang dolim, maka dosanya dipikul yang membenci, ditanggung yang membenci, Pak. Ya. Iya. Jadi kalau yang dibenci hanya karena itu persoalan pribadi, ya, misalnya, ya, dia pinjam sepeda motor, kemudian tiba-tiba dicekelnya orang, ya, kemudian ya dimarahi dia, kemudian ya ini orang itu yang dimarahi itu jadi imam. Ini akhirnya tidak senang, itu bukan, karena itu bukan hitungan syar'i. Begitu, Pak.